Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lucintia Dewi. Di sini saya akan membahas mengenai tugas UTS Perekonomian Indonesia, yaitu bagaimana Indonesia harus menghindari terjadinya middle income trap. Nah, middle income trap terjadi ketika suatu negara berhasil naik dari kelompok berpendapatan rendah menjadi menengah, tetapi gagal meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing, sehingga pertumbuhan ekonominya melambat dan sulit menjadi negara maju. Banyak negara Amerika Latin dan beberapa negara Asia mengalami kondisi seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pendapat atau perspektif secara komprehensif apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dilihat dari aspek kebijakan fiskal, kemudian kebijakan moneter, dan juga kebijakan utang luar negeri. Baik, yang pertama ada kebijakan fiskal untuk produktivitas. Kebijakan fiskal diarahkan untuk meningkatkan produktivitas jangka panjang melalui reformasi strategis di 3 pilar utama. Nah, yang pertama ada peningkatan belanja sektor produktif. Alokasi anggaran untuk pendidikan vokasi, riset dan pengembangan atau R&D, serta infrastruktur logistik, mencontoh investasi SDM dan teknologi dari Korea Selatan dan Singapura. Selanjutnya ada reformasi perpajakan, yaitu memperkuat penerimaan negara melalui perluasan basis pajak, pengurangan ekonomi informal, dan modernisasi administrasi pajak secara digital untuk membiayai pembangunan. Dan yang terakhir ada insentif industri bernilai tambah, yaitu dengan memberikan insentif fiskal kepada industri manufaktur berteknologi menengah sampai tinggi, seperti semikonduktor, kendaraan listrik, farmasi, untuk mendorong penciptaan nilai tambah. Selanjutnya, saya akan membahas secara lebih luas mengenai reformasi sistem perpajakan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan penerimaan negara yang mandiri untuk membiayai pembangunan produktif dan mengurangi ketergantungan pada utang. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, perluasan basis pajak, mencakup subjek dan objek pajak baru secara lebih komprehensif untuk meningkatkan keadilan. Yang kedua ada integrasi ekonomi informal, yaitu dengan mengintegrasikan aktivitas ekonomi yang sebelumnya tidak terdata ke dalam sistem pajak resmi. Selanjutnya ada administrasi pajak digital dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas melalui penguatan teknologi digital. Dan yang terakhir ada anti penghindaran pajak, yaitu dengan memastikan kepatuhan dan keadilan pajak bagi semua wajib pajak tanpa terkecuali. Selanjutnya ada pengurangan ketimpangan ekonomi. Strategi kunci untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah melibatkan upaya serius dalam mengurangi kesenjangan ekonomi yang dapat menghambat pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan. Yang pertama ada perlindungan sosial tepat sasaran, memastikan bantuan mencapai kelompok paling rentan untuk mengurangi kerentanan mereka. Kemudian ada peningkatan UMKM naik kelas, pemberdayaan UMKM melalui akses pembiayaan dan pendampingan untuk meningkatkan daya saing. Dan yang terakhir ada akses pendidikan berkualitas dengan memperluas kesempatan pendidikan yang merata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, langkah-langkah ini esensial untuk memperkuat kelas menengah, menjadikannya motor utama konsumsi domestik dan pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek kebijakan moneter. Peran Bank Indonesia dalam menjaga inflasi rendah, stabilitas nilai tukar, dan pendalaman pasar keuangan merupakan fondasi utama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertama, menjaga inflasi rendah dan stabil. Bank Indonesia memastikan stabilitas harga untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, mencegah penurunan daya beli, dan mengurangi ketidakpastian ekonomi. Selanjutnya itu stabilitas nilai tukar. Melalui pengelolaan cadangan devisa dan investasi terukur,
nilai tukar rupiah dijaga untuk meningkatkan kepercayaan investor dan menekan risiko utang luar negeri. Dan yang terakhir ada pendalaman pasar keuangan. Upaya memperbesar pasar obligasi dan instrumen jangka panjang bertujuan mengurangi ketergantungan pada modal asing dan memperluas akses investasi domestik. Selanjutnya yaitu penguatan pasar keuangan. Pengembangan instrumen keuangan jangka panjang dan perluasan akses investasi untuk mengurangi ketergantungan pada modal asing. Membangun kemandirian finansial. Pertama yaitu dengan pengembangan instrumen jangka panjang, mendorong instrumen investasi berkelanjutan yang stabil dengan fokus pada perluasan pasar obligasi domestik. Kemudian perluasan akses investasi, yaitu dengan menyederhanakan akses bagi investor lokal untuk berpartisipasi dalam pembayaran proyek strategis nasional. Kemudian ada minimalisasi ketergantungan asing dengan mengurangi risiko akibat fluktuasi ekonomi global demi menjaga stabilitas pembiayaan pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu kredit untuk sektor produktif. Mengarahkan pembiayaan perbankan ke sektor produktif menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan keluar dari jebakan pendapatan menengah. Adapun yang pertama ada industri manufaktur, yaitu mendukung penciptaan nilai tambah, hilirisasi sumber daya alam, dan penyerapan tenaga kerja. Kemudian ekspor mendorong daya saing global, meningkatkan penerimaan devisa, dan memperkuat neraca perdagangan. Ketiga ada UMKM produktif, yaitu memperkuat fondasi ekonomi lokal, mendorong inovasi dari bawah, dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang terakhir ada industri teknologi, investasi strategis untuk transformasi digital, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan keunggulan masa depan. Adapun prioritasnya yaitu mengalihkan fokus pembiayaan dari sektor konsumtif ke pilar produktivitas dan inovasi nasional. Baik, selanjutnya dilihat dari aspek manajemen utang luar negeri. Prioritas utang untuk infrastruktur strategis, pendidikan, dan proyek dengan multiplier efek tinggi. Alokasi utang luar negeri difokuskan pada investasi strategis yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan efek berganda tinggi. Pendekatan ini mengubah utang menjadi katalisator pembangunan, bukan beban. Yang pertama itu pembangunan infrastruktur strategis yang vital, kemudian peningkatan kualitas pendidikan untuk sumber daya manusia unggul. Ketiga ada proyek-proyek energi dan digitalisasi yang modern, dan yang terakhir ada inisiatif dengan multiplier efek signifikan memastikan dampak ekonomi lebih besar. Middle income trap merupakan tantangan besar bagi Indonesia untuk bertransformasi dari negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Untuk keluar dari kondisi tersebut, diperlukan kebijakan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga pada peningkatan produktivitas, inovasi, dan daya saing nasional. Kebijakan fiskal perlu diarahkan pada investasi di bidang pendidikan, kesehatan, riset, infrastruktur, dan digitalisasi, disertai reformasi perpajakan serta dukungan terhadap industrialisasi berbasis teknologi dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Di sisi lain, kebijakan moneter harus menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar, memperdalam pasar keuangan, serta mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif. Sementara itu, pengelolaan utang ke luar negeri harus dilakukan secara hati-hati dengan mengutamakan pembiayaan proyek produktif yang mampu menciptakan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan utang yang efektif, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan keluar dari middle income trap menuju status negara maju. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan.